Turning this a going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita baca berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu membacakan materi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Ibu akan membacakan kontrak belajar. Yang pertama, nanti Ibu akan memberikan ringkasan materi terkait dengan materi pada hari ini. Kemudian Ibu akan memberikan video, lalu pada akhir materi Ibu akan mengevaluasi atau memberikan soal terkait tentang materi hari ini. Langsung saja kita simak pelajaran hari ini. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pelajaran fikih bab Toharoh kelas 7 semester ganjil. Yang pertama, Toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yakni Toharoh ya tuhuru toharotan, yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah, yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Kemudian, hadis dan ayat Al-Quran yang menganjurkan supaya kita untuk bersuci antara lain, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, At-tahuru syatrul iman, yang artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian, bersuci dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriah yaitu membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala kotoran atau najis. Bersuci lahiriah atau hissiyah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis di sini adalah berusaha menghilangkan, membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, tempat, ataupun barang yang terdapat dari najis atau kotorannya. Cara membersihkan dari najis tersebut yaitu dengan cara menyesuaikan bentuk atau jenis kotoran yang akan dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Dan bersuci dari hadas di sini yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu, bertayamum, atau mandi. Cara membersihkan disesuaikan dengan jenis hadas
yang akan dibersihkan. Yang kedua, secara batiniah. Secara batiniah di sini yaitu menghilangkan dan membersihkan jiwa dari segala kotoran batin, berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, hasud, dengki, takabur, riya, dan penyakit hati lainnya. Kemudian yang kedua, macam-macam alat toharoh. Macam-macam alat toharoh di sini ada dua. Yang pertama, benda cair. Yang kedua, benda padat. Benda cair di sini ada 7. Yang pertama, air hujan, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air sumber. Yang keenam, air es. Yang ketujuh, air embun. Dari ketujuh air di sini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi, dengan segala macam warna, keadaan wujud air dari asal kejadiannya. Yang kedua, benda padat. Benda padat di sini yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain batu, kayu, kertas tisu kering, atau benda-benda kesat lainnya. Kemudian macam-macam air. Macam-macam air di sini ada 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan atau air mutlak. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan atau air musyammas. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan pada yang lain atau air mustakmal. Yang keempat, air suci yang terkena najis atau air mutanajis. Air suci dan mensucikan atau air mutlak di sini air yang tanpa menyertakan qaid atau predikat baku yang bisa mencegah beralih nama lain, sehingga para ulama menyebut air mutlak dengan sebutan air, atau seandainya menyertakan qaid maka itu hanya bersifat sementara waktu atau tidak baku. Misalnya, awal mula air sumur, air laut, yang suatu saat nanti air dari kedua tempat itu karena berpindahan tempat bisa terungkap hanya dengan penyebutan air, tanpa mencantumkan lagi kata sumur atau lautnya. Kemudian, air suci tidak mensucikan pada yang lain atau air mustakmal, yaitu air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air mustakmal di sini ada beberapa jenis. Antara lain yang pertama, air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya, sehingga berubah sifatnya, baik rasa, warna, dan baunya. Seperti contoh air kopi, air sirup, air sabun, dan air teh. Yang kedua, air suci yang dari buah-buahan dan sejenisnya, seperti air kelapa, air jeruk, air tebu, dan air sayur. Yang ketiga, air suci mensucikan tapi makruh digunakan atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sengatan matahari. Yang keempat, air suci yang terkena najis atau air mutanajis. Air yang telah terkena najis, air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian, Ibu di sini memberikan video tentang cara bersuci dengan cara berwudu. Perlu diperhatikan di sini, demi kesempurnaan wudhu, jika memungkinkan, hendaknya sebelum berwudhu, menggosok gigi terlebih dahulu. Nanti kalian lihat sendiri-sendiri, kalian pahami. Nanti video ini akan Ibu share ke via grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Soal ulangan harian tentang materi toharoh. Yang pertama, sebutkan 2 ayat atau hadis beserta artinya tentang toharoh.
yang berkaitan tentang toharoh. Yang kedua, buatlah video tata cara bersuci dengan benar. Yang ketiga, meringkas materi kembali toharoh tentang toharoh. Dan kirim jawabannya melalui via grup WhatsApp. Sekian materi tentang toharoh pada kali ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan terkait soal dan jangan lupa jawabannya dikirim melalui via grup WhatsApp. Sebelum Ibu mengakhiri, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turning this on, going thing.